Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Anak-anakku, untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang cahaya dan alat optik. Adapun materi pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai definisi dari cahaya dan juga sifat-sifat cahaya. Definisi cahaya. Secara umum, cahaya diartikan sebagai gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat hasilnya oleh mata manusia. Gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Walaupun cahaya matahari untuk mencapai bumi, cahaya matahari memerlukan waktu untuk sampai ke bumi karena matahari itu berada jauh dari bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa udara di angkasa. Panjang gelombang cahaya tampak atau visible light di dalam ruang hampa maupun di udara berkisar antara 750 nanometer. Itu merupakan cahaya merah yang frekuensinya rendah, sampai 400 nanometer yaitu cahaya biru yang berfrekuensi tinggi. Berdasarkan gambar, terdapat dua hal penting yang perlu diingat, bahwa perbedaan warna cahaya tampak menunjukkan perbedaan frekuensi dalam spektrum tersebut. Kalian lihat ya, gambar di samping. Kemudian untuk cahaya putih merupakan gabungan semua frekuensi dalam spektrum cahaya tampak. Sinar dengan panjang gelombang besar, yaitu gelombang radio dan inframerah, mempunyai frekuensi dan tingkat energi yang lebih rendah. Sinar dengan panjang gelombang kecil, ultraviolet, sinar X atau sinar Röntgen, dan sinar gamma mempunyai frekuensi tingkat energi yang lebih tinggi. Di sekitar kita ada banyak benda yang memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sebagai sumber cahaya. Di sini ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat, misalkan cahaya matahari dan juga bintang. Nah, berikut ini sifat-sifat cahaya, diantaranya yang pertama yaitu dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening atau transparan, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Kemudian cahaya monokromatis atau cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa cahaya berwarna. Memiliki energi, dapat berbentuk gelombang maupun berbentuk partikel. Dan yang terakhir yaitu dapat merambat tanpa medium perantara serta dipancarkan dalam bentuk radiasi. Untuk perambatan cahaya, sinar adalah garis-garis atau lintang yang menunjukkan arah rambat cahaya, sedangkan sebagian besar benda di sekitar kita tidak memancarkan cahaya sendiri. Benda-benda ini hanya memantulkan cahaya yang mengenainya. Benda-benda seperti ini disebut sebagai benda gelap. Nah, di bawah ini ada tiga macam benda, yaitu benda tak tembus cahaya, kemudian benda tembus cahaya, dan satu lagi adalah benda bening. Bisa kalian baca keterangan di bawahnya. Untuk sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Bisa kalian perhatikan pada gambar ya, itu set percobaan perambatan cahaya. Jadi ketika ada lilin ya, di sana diletakkan di bagian paling ujung, kemudian di tengah-tengahnya diberi kertas yang di bagian tengahnya dikasih lubang. Kemudian pengamat mengamati ya. Jadi itu ada gambar mata ya, pengamat. Nah, itu akan cahaya akan tampak itu ketika letak lilin itu lurus dengan lubang pada kertas.
Kalau misalkan tidak lurus ya, di sana kan ada garis anak panah ya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya cahaya itu merambat secara lurus. Itu bisa terlihat kalau letaknya itu lurus dengan si pengamat dan juga lubang yang ada di bagian kertas. Untuk keterangan yang lainnya bisa kalian perhatikan. Untuk bagian bawah itu berhubungan dengan adanya pembentukan bayangan ya. Itu adalah ada umbra dan penumbra. Penumbra itu adalah bagian yang agak terang ya. Kemudian umbra itu adalah bayang-bayang inti, itu yang bagian gelap. Untuk yang penumbranya itu yang bayang-bayang kabur. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca keterangan di samping. Mengapa bulan bukan sumber cahaya? Selain matahari, semua benda langit dapat dalam tata surya kita, termasuk bumi dan bulan, adalah benda gelap, tidak bercahaya dan tidak tembus pandang. Bulan yang merupakan benda gelap mendapatkan cahaya oleh matahari yang dinyatakan dalam besaran albedo. Bagian permukaan bulan yang menghadap ke matahari akan mendapatkan penyinaran dari cahaya matahari nampak terang. Sebaliknya, permukaan bulan yang membelakangi matahari tidak mendapatkan penyinaran dari cahaya matahari sehingga menjadi gelap. Jika bayang-bayang suatu benda langit yang diakibatkan oleh penyinaran cahaya matahari tersebut dapat menutupi atau tertutupi benda langit lain, maka permukaan benda langit yang tersentuh oleh bayang-bayang itu akan gelap. Inilah proses terjadinya gerhana. Bayang-bayang yang matahari ya oleh bulan itu merupakan bayang-bayang inti. Bisa kalian perhatikan untuk gambar di bagian bawah. Nah, berikutnya ini pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya disebut juga dengan refleksi. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Ada dua macam pemantulan, yaitu yang pertama adalah pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur ini cermin yang mempunyai permukaan halus akan membuat berkas-berkas sinar datar sejajar dengan yang dipantulkan menjadi berkas-berkas sinar pantul yang sejajar pula. Nah, bisa kalian lihat ya pada gambar di bagian bawah itu merupakan gambar yang satu adalah pemantulan teratur dan yang satunya adalah pemantulan baur. Ya, jadi untuk yang pemantulan baur itu misalnya pada tanah ya, pemantulan baur atau disebut dengan difus, di mana berkas-berkas sinar yang datang mengenai permukaan tanah yang tidak teratur atau datar. Akibatnya apa? Akibatnya intensitas cahaya sinar pantul yang sampai mata banyak berkurang. Jadi pemantulan baur akan terjadi apabila cahaya dipantulkan pada bidang tidak rata seperti tanah, kain, tembok, dan juga batang kayu. Hukum Snellius. Berdasarkan hukum pemantulan cahaya yaitu oleh Snellius, ini menyatakan yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Bisa diperhatikan ya pada gambar di samping, itu di bagian tengah ada garis putus-putus, itu adalah garis normal. Kemudian ada sinar datang ya, sinar datang itu yang ada gambar baterainya, kemudian muncul sinar pantul ya, dan keduanya itu membentuk dua sudut yang besarnya sama. Jadi antara sinar pantul dengan sinar datang membentuk sudut datang dan sudut pantul dengan besar yang sama.
pemantulan cahaya pada cermin datar. Kalian bisa perhatikan ya, pada bagian samping itu ada gambar cermin datar. Titik bayangan yang dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Itu ada keterangan S, ini adalah jarak benda terhadap cermin. Kemudian S aksen itu adalah jarak bayangan terhadap cermin. Nah, untuk cermin datar ini merupakan cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Sifat bayangan yang terbentuk dari cermin datar antara lain yaitu 1. Maya, 2. Mempunyai ukuran yang sama dengan bendanya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Bersifat tegak dan menghadap berbalik terhadap bendanya. Jadi untuk perbesaran bayangan pada cermin datar itu bisa dicari dengan persamaan M sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S sama dengan 1. Untuk keterangan dari persamaan bisa dibaca di bagian bawah ya. Jadi M besar itu perbesaran bayangan, dan untuk yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Jika dua cermin datar membentuk sudut, nah, apabila sebuah benda berada di depan dua buah cermin yang membentuk sudut satu sama lain, maka akan terbentuk ya, bisa dilihat di sini. Nah, untuk mengetahui jumlah bayangan yang terjadi pada dua cermin datar, kalian dapat menggunakan persamaan berikut ya. Jadi N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi dengan 1. Jadi N-nya itu adalah jumlah bayangan yang terjadi, alfanya itu adalah sudut apet antara dua cermin datar. Kemudian rumus untuk menentukan panjang minimum cermin datar yang dibutuhkan agar seseorang dapat melihat seluruh tubuhnya adalah sebagai berikut. Panjang cermin minimum sama dengan setengah kali tinggi badan. Nah, berikut ini ada contoh soal ya. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sebesar 45 derajat satu sama lain. Berapakah jumlah bayangan benda yang terbentuk ya? Bisa diketahui itu untuk sudutnya adalah 45 derajat, ditanyakan N ya. Jawabannya N sama dengan 360 derajat per 45 derajat dikurangi dengan 1. Maka itu 8 ya. 8 di 360 per 45, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi banyaknya bayangan yang terbentuk adalah 7 buah. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, hitunglah panjang minimum suatu cermin yang dibutuhkan agar seseorang penari adat yang tinggi badannya 160 cm dapat melihat seluruh tubuhnya. Panjang minimum cermin yang dibutuhkan adalah setengah kali tinggi badan seseorang, sehingga panjang cermin minimum ini adalah setengah kali tinggi badan. Nah, panjang cermin minimum setengah kali tadi tinggi badannya adalah 160, maka hasilnya 80 cm. Jadi penari adat tersebut dapat melihat seluruh tubuhnya apabila berdiri di depan cermin datar yang panjangnya 80 cm. Nah, berikut ini untuk pemantulan cahaya pada cermin cekung. Bisa diperhatikan ya, gambar di samping. Jika permukaan sebuah cermin melengkung ke dalam, maka cermin itu disebut dengan cermin cekung. Contoh, salah satu yang memanfaatkan cermin cekung adalah permukaan sendok, bagian dalam atau bagian reflektor dari sebuah senter. Pada cermin cekung terdapat beberapa titik penting, yaitu titik fokus itu dilambangkan dengan F besar, titik pusat kelengkungan cermin itu dengan huruf C, dan untuk titik pusat optiknya dengan huruf P. Untuk cermin cekung sifatnya adalah konvergen atau mengumpulkan cahaya, sehingga berkas cahaya yang dipantulkan menuju suatu titik yang dinamakan dengan titik fokus.
Jarak titik fokus besarnya sama dengan setengah dari jari-jari kelengkungan cermin cekung. Nah, di sini untuk mencari titik fokus atau F ya, untuk mencari ya titik fokus maka bisa menggunakan persamaan, itu bukan titik fokus, jarak fokus ya, karena F kecil, setengah dari R ya. F-nya jarak fokus setengah dari R adalah setengah dari jari-jari kelengkungan. Berkas-berkas cahaya atau sinar yang tepat terfokus pada titik fokus adalah sinar yang dekat dengan sumbu utama. Sinar-sinar yang dekat dengan sumbu utama dinamakan dengan sinar paraksial. Berikut ini gambar mengenai sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk keterangan di atas gambarnya bisa kalian perhatikan. Jadi itu penjelasan ya. Jadi itu ada gambar ya. Sinar-sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus atau F cermin cekung. Itu gambar yang satu, dan di atasnya itu bisa dilihat ya. Ada sinar datang, ada sinar pantul, di tengah-tengahnya itu ada sumbu utama, kemudian M itu adalah pusat kelengkungan cermin ya. Untuk F besarnya itu adalah titik fokusnya. Jadi tadi sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Terus yang gambar kedua bisa diperhatikan ya. Sinar yang datang melalui titik fokus, jadi sinar datangnya itu tepat melalui F sampai di cermin, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang gambar ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau M, bisa diperhatikan ya, di situ ada sinar datang, jadi anak panahnya mengarah ke cermin, dipantulkan melalui sinar itu pula. Nah, sebaliknya dari cermin ada sinar yang keluar ya, jadi yang disebut dengan sinar pantul, jadi anak panahnya itu mengarah berlawanan arah dengan sinar datang. Jadi sama-sama melalui titik pusat kelengkungan cermin atau M. Dan berikut ini satu contoh ya untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, di situ bisa diperhatikan benda berada di depan cermin cekung. Jadi itu berada di ruang 1 ya. Jadi dari cermin sampai F itu adalah ruang 1. Nah, kemudian sinar datang ya, itu sinar datangnya itu kan mengarah ke cermin. Nah, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Itu ada keterangan ada sinar pantul. Nah, kemudian yang kedua, jadi untuk melukis ini dari sinar istimewa itu digunakan 2. Jadi dari 3 sinar istimewa digunakan 2 sinar istimewa. Nah, untuk yang sinar istimewa yang digunakan yang kedua itu yang biru ya, yang warna biru. Nah, itu sinar istimewa yang ketiga tadi. Jadi sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, kemudian dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu pula. Sehingga di sana di bagian belakang cermin itu ada garis putus-putus ya. Itu dari sinar pantul istimewa pertama dan yang ketiga tadi ya, yang warna biru. Nah, disitulah terbentuknya bayang-bayang pada cermin cekung. Nah, bayangan yang terjadi di belakang cermin ini memiliki sifat. Yang pertama adalah maya atau semu karena terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Kemudian tegak ya karena arah bayangannya sama dengan arah benda. Jadi antara benda dengan bayangan kan sama-sama ke atas ya, arahnya ke atas. Nah, kemudian diperbesar. Jadi antara benda dengan bayangan lebih besar dari bayangannya. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, dan pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.